mereka makin mengetahui metode atau cara para mujtahid dalam menetapkan hukum fikih. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian fikih dan usul fikih? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan metode ilmu fikih? Dan yang ketiga, apa pengertian ijtihad? Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian fikih dan usul fikih. Yang kedua, untuk mengetahui apa itu metode ilmu fikih. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengertian ijtihad. Oke, terima kasih kepada Saudari Khofifah yang telah menyampaikan materi yang pertama. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai pengertian fikih, pengertian usul fikih, dan metodologi ilmu fikih yang akan disampaikan oleh Saudara Rijal. Pengertian fikih menurut beberapa pendapat para ulama. Menurut Imam Al-Jurjaini, fikih adalah ilmu yang menerangkan segala hak dan kewajiban. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, penganut mazhab Syafi'i, pengertian fikih adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum syara yang tertentu bagi perbuatan para mukallaf. Kemudian pengertian usul fikih menurut para ulama, menurut Imam Al-Ghazali, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil hukum syara. Kemudian menurut Al-Shafani, merupakan usul fikih adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang kaidah tadi bisa digunakan untuk mengeluarkan hukum syara. Kemudian metodologi ilmu fikih yang pertama, usul fikih berbicara tentang bagaimana mengeluarkan hukum syara. Maka di dalam usul fikih dibicarakan tentang hukum baik ta'rifnya maupun pembagiannya. Kemudian pembahasan di sekitar hakim, yaitu pembahasan yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan melalui Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan yang mahkum alaih, yaitu orang mukallaf yang dibebani hukum singkatannya. Pembahasan tentang subjek hukum. Oke, terima kasih kepada Saudara Rijal yang telah menyampaikan materi yang kedua. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai pengertian ijtihad, tujuan ijtihad, fungsi ijtihad, jenis-jenis ijtihad, dan tingkatan-tingkatan ijtihad yang akan disampaikan oleh Saudara Ria. Baik, pengertian ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapapun yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Kemudian tujuan ijtihad yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia akan menjalani hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad biasa disebut mujtahid. Kemudian fungsi ijtihad dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, fungsi ijtihad al-rujuk, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan hadis dari segala interpretasi yang kurang relevan. Kemudian yang kedua ada fungsi ijtihad al-ihyah, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan rukun Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Kemudian yang ketiga, fungsi ijtihad al-ghilabah, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Kemudian jenis-jenis ijtihad, yang pertama ada ijma. Ijma artinya kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi, yaitu keputusan bersama yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad untuk kemudian dirundingkan dan disepakati
Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti oleh seluruh umat. Kemudian yang kedua ada qiyas. Di sini ada beberapa pengertian qiyas, namun saya akan menjelaskan hanya satu saja. Qiyas yaitu menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya. Kemudian yang ketiga ada istihsan. Istihsan yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar menurutnya. Kemudian ada masalah mutasalah, yaitu tindakan untuk memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Kemudian ada sujud jariyah, yaitu tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umum. Selanjutnya ada istishab, adalah tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya, apabila ada pertanyaan bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan tidak suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya. Maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang, sehingga tidak boleh menikah lagi kecuali sudah jelas kematian suaminya atau jelas perceraian dari keduanya. Yang terakhir ada urf, yaitu tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya ada tingkatan-tingkatan ijtihad. Yang pertama ada tingkatan ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad dan menemukan sebab-sebab hukum dan ketentuan hukumnya dari teks Al-Quran dan Sunnah dengan menggunakan berbagai kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syariat, serta lebih dahulu mendalami persoalan hukum dengan bantuan disiplin-disiplin ilmu. Kemudian yang kedua ada tingkatan ijtihad fi al-mazhab, yaitu seorang ulama berijtihad mengenai hukum syara dengan menggunakan metode istinbat hukum yang telah dirumuskan oleh imam mazhab, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum syara yang tidak terdapat dalam kitab imam mazhabnya, meneliti pendapat para ulama yang terdapat dalam mazhab tersebut, maupun untuk memberikan fatwa hukum yang disesuaikan kepada masyarakat. Secara lebih sedikit, ijtihad tingkat ini dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada ijtihad at-tashrij, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam mazhab tertentu untuk melahirkan hukum syara yang tidak terdapat dalam kumpulan hasil ijtihad imam mazhabnya, dengan berpegang pada kaidah-kaidah atau keputusan untuk melakukan. Kemudian ada ijtihad at-tarjih, yaitu kegiatan ijtihad yang dilakukan untuk memilah pendapat yang dipandang lebih kuat di antara pendapat-pendapat imam mazhabnya, atau antara pendapat lebih imam mazhab, atau antara pendapat imam mazhab dan pendapat imam mazhab lainnya. Kemudian ada ijtihad al-fudiyah, yaitu kegiatan ijtihad dalam bentuk menguasai seluruh pendapat hukum imam mazhab dan ulama mazhab yang dianutnya, dan memfatwakan pendapat tersebut kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan ulama pada tingkat ini terbatas hanya pada memfatwakan pendapat hukum mazhab yang dianutnya, dan sama sekali tidak melakukan istinbat hukum dan tidak pula memilah pendapat yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih kepada saudara Rian yang telah menyampaikan materi yang terakhir. Jadi untuk kesimpulan, pengertian umum bahwa fikih sebagai disiplin ilmu mempunyai metode tertentu dan metodologi ilmu fikih itu ialah usul fikih. Oleh karena itu, apabila kita mempelajari fikih tanpa mempelajari usul fikih, tidak akan tahu bagaimana caranya mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dan bagaimana mengembalikan hukum fikih kepada sumber asalnya.
demikian presentasi kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan dan memaklumi karena kami hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.